Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Albertus Aditya Priatko. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran inovasi digital dan kerjasama dengan konten kreator dalam meningkatkan produk UKM. Topik ini itu juga berkaitan dengan kesibukan saya, yaitu sebagai konten kreator. Maka dari itu, saya mengangkat tema ini. Digital marketing bukan lagi pilihan, tapi merupakan strategi bisnis mendasar yang harus diintegrasikan dan diadaptasi oleh UKM. Inovasi yang harus digunakan di era digital sekarang untuk menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara yang lebih efisien. Menurut fakta dari data Box 2022 menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia hanya 19 juta saja yang baru menggunakan digital marketing, atau sekitar 29%. Lalu, menurut penelitian dari Wulandari 2018, menilai bahwa banyaknya UMKM yang sudah menggunakan sosial media. Namun, tidak diolah secara baik, sehingga hasil yang diperoleh itu tidak maksimal. Padahal, dengan digital marketing menurut Syah Indah et al. 2019, sosial media memberikan hasil yang lebih efektif dan lebih efisien bagi UMKM. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat itulah, pemerintah mematok pada tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM harus sadar akan pentingnya digital ini. Lalu mari kita bedah hal apa saja yang kita dapat jika menggunakan inovasi pada digital marketing. Yang pertama yaitu adalah efisiensi, biaya, dan waktu. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang harus menyebarkan brosur dan lainnya, pemasaran digital itu memiliki biaya yang lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih besar dan lebih jauh, tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara offline. Yang kedua adalah interaktif. Pengguna online dapat memilih kapan untuk memulai pemasarannya, dengan siapa, di mana saja, dan berapa lamanya, tidak terbatas oleh waktu. Dan yang ketiga, kesempatan untuk penetrasi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi sangat berpeluang untuk UMKM. Yang keempat adalah pemasaran konten menarik, di mana pemasaran digital menawarkan banyak konten menarik, praktis, dan tidak terbatas. Kelima, mudah diukur, di mana teknologi digital memungkinkan pengukuran. Jadi pemilik usaha dapat mengetahui seberapa jauh sih konten yang dibuat dapat berdampak pada penjualan. Dan yang terakhir, keenam, adalah pemirsa yang tak terbatas, di mana kunjungan pada platform online yang digunakan oleh pemilik usaha tak terbatas. Misalnya pada web, media sosial, dan akun lainnya. Lalu, UMKM yang sulit dalam melakukan digital marketing juga bisa memulai dengan promosi secara instan, dengan berkolaborasi dengan para konten kreator melalui platform sosial media. Sebelumnya, konten kreator itu adalah seseorang yang memiliki kreativitas dalam membuat sebuah konten, di mana konten tersebut akan disebarkan melalui media sosial
konten kreator itu dengan berbagai macam tujuan, dan salah satunya bisa sebagai promosi produk. Konten kreator juga dapat menentukan keputusan pembelian pada target marketing. Lalu apa saja sih keuntungan dari menggunakan konten kreator itu sendiri? Yang pertama, pasti memudahkan promosi suatu produk dengan konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, menciptakan konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui konten yang dibuat, produk yang dapat dipercaya oleh. Yang ketiga, membantu konten yang dibuat perusahaan akan lebih mudah dikenal dan ditemukan. Dan pada sisi gambar kanan terlihat adalah testimoni dari efek nyata kolaborasi UMKM dengan konten kreator. Lalu banyak UMKM yang belum mengetahui tentang inovasi yang seharusnya diterapkan dalam bisnis mereka, seperti melakukan digital bisnis secara produk, pemasaran dan operasional, perancangan bisnis yang jelas, lalu mengamati perilaku konsumen yang menjadi target pasarnya. Banyak orang tuh sudah bermain sosial media, namun secara bisnis kita tuh tidak tahu cara menggunakan digital. Berdasarkan data di negara Singapura, sudah ada 65% bisnis kecil yang menggunakan digital. Simpelnya tuh seperti bisnis online. Sementara di Vietnam 35% dan di Indonesia sendiri hanya 8%, di mana itu tuh sangat kecil. Banyak orang tuh bingung, gimana sih memulai digital? Di mana 84% UMKM di Indonesia tuh masih memiliki pemikiran yang tradisional, di mana buka toko secara fisik, berharap konsumennya tuh suka dan sistemnya tuh bakalan dari mulut ke mulut. Jadi itu adalah mindset yang masih tradisional. Nah, tips paling simpel untuk digital bisnis adalah dengan melihat komponennya seperti produk, pemasaran, dan operasionalnya. Paling simpel kita melihat secara pemasaran, di mana bisa membuat sosial media, membuat toko online, mengerti digital marketing seperti ads Facebook, ads Instagram, ads TikTok. Lalu juga bisa membuka sosial e-commerce dengan memulai live di TikTok. Yang kedua yaitu secara operasional, bisnis secara digital, di mana banyak dari UMKM di Indonesia itu masih menggunakan kertas atau catatan pribadi dalam mencatat operasionalnya. Contohnya tuh seperti merekap manajemen gudang, lalu stok barang, lalu rekapan penjualan, akuntansi, dan sebagainya. Dan menurut data, 90% tuh masih manual. Padahal banyak aplikasi yang secara digital bisa secara otomatis. Nah, jikalau semua bisa secara digital, maka operasional bisa dilakukan secara digital, maka itu dapat meningkatkan efisiensi sebesar 50%, bahkan bisa lebih. Itu. Dan yang ketiga itu melihat barang, melihat analisa data, di mana kita lihat apa yang sedang naik atau turun dalam penjualan, dan lihat juga grafik apa saja yang tiba-tiba bisa naik secara cepat, lalu barang apa saja yang
stoknya cepat habis, dan mana pemasaran yang membuat orang menjadi lebih tertarik. Lalu ada ide kedua untuk inovasi produk UKM itu adalah rencana bisnis, di mana banyak orang tuh berpikir bahwa ya iyalah UMKM tuh kalah sama perusahaan besar gitu. Tapi itu kalahnya tuh bukan karena perusahaannya mempunyai budget yang besar, lalu perusahaan itu memiliki banyak SDM. Kenyataannya itu bukan itu faktornya. Namun, masalah utamanya itu di mana belum adanya inovasi dan edukasi masyarakat mengenai formal rencana bisnis secara rapi. Jadi itu secara rapi yang dimaksudnya jadi bisa ngelakuin ini, bakal ngelakuin ini, dan ini cara kita untuk berkembang. Jika rencana bisnis itu sudah terstruktur, maka lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih satset daripada perusahaan besar. Itu karena perusahaan besar itu memiliki struktur organisasi yang panjang, yang membuat perusahaan itu menjadi lambat untuk melakukan inovasi produk. Namun, jika UMKM bisa cepat karena struktur organisasi yang masih singkat. Ya, sebelah kanan ini ada fun fact yang menarik bahwa 17% hanya 17% UMKM yang bisa membuat rencana bisnis seperti itu. Dan yang terakhir ide inovasinya adalah perilaku konsumen, gitu. Mengikuti tren gitu. Jadi mengikuti tren ini yang dimaksud tuh bukan mengikuti yang sedang hype saja, tapi mengikuti perubahan perilaku konsumen. Dilihat dari data bahwa 10% UMKM yang pakai digital seperti Google Trends untuk mengetahui perilaku konsumen, itu masih terbilang sangat sedikit ya. Tapi trends di sini tuh bukan berarti jika ada yang hype langsung banting setir. Jadi misalnya gini, jika core produk kita tuh seperti yang ada di PPT ini, yaitu adalah mie, tiba-tiba tuh ada tren Meksiko culture film. Jadi bikinlah campaign dengan hal tersebut. Jadi tetap relevan apa yang sedang hype seperti itu. Lalu terus melakukan campaign. Misalnya jika campaign berhasil dalam jangka yang panjang, bisa dijadikan core product. Lalu lakukan penelitian pasar, lihat perilaku konsumen, dan fokus bahas bersama dengan tim. Jadi, saran untuk UMKM harus bisa menjadi digital, bikin bisnis plan yang rapi dan tertata, dan yang terakhir adaptasi selalu dengan yang sedang naik. Berikut presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.